pagi, siang, atau sore, Pak Frando serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Michael Dris Didrik Adivaginata, biasa dipanggil Michael. Saya nomor induk mahasiswa saya 2022-14036. Saya dari kelas metode kuantitatif bisnis A. Di sini saya akan membahas soal UAS yang diberikan oleh teman saya yang bernama Teresia Kavila Orin Charity dengan nomor induk mahasiswa 2022-14024 yang membahas seputar game teori mengenai strategi murni dan strategi campuran. Nah, soal dari teman saya ini itu ada dua perusahaan konstruksi bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Putra Karya mengandalkan 3 strategi dan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Nah, bisa kita buat dulu tabelnya seperti yang ada di contoh soalnya. Itu kita tulis ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 5 baris juga. Nah, di sini itu yang ke bawah itu ada dari perusahaan Putra Karya. Nah, di perusahaan Putra Karya ini bahwa di soal itu dikatakan ada 3 strategi. Nah, kita tulis yang pertama itu ada strategi harga murah atau S1, terus strategi harga mahal itu S2, dan strategi harga mahal itu S3. Nah, terus kita lihat lagi soalnya bahwa dikatakan Permata Karya menggunakan 4 strategi. Kita bikin yang sama. Kita tulis strategi harga murah S1, strategi harga mahal S2, serta strategi harga mahal S3 dan strategi harga mahal S4. Nah, dari soal itu diketahui ada angka 2, 1, 3, 4 itu di kolom pertama. Yang kedua ada 4, 10, 13, dan 5 itu kolom kedua. Dan kolom terakhir itu ada 9, 7, 8, dan 6. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan ini itu untuk pemain baris perusahaan Putra Karya itu pilih nilai yang paling kecil. Nah, untuk baris pertama itu ada, kita balik lagi, itu kita tulis, itu kita cari nilai yang terkecil. Baris pertama itu nilainya 1, jadi kita tulis 1. Pada baris kedua itu 4 karena paling kecil, kita juga tulis di kolom 4. Terus pada baris ketiga itu 6 karena 6 itu paling kecil di antara yang lain, gitu kan. Terus selanjutnya dari ketiga nilai terkecil tersebut pilih angka yang paling besar, itu adalah 6. Nah, 6 itu terletak pada baris ke-3. Nah, setelah kita tahu tadi nilai minimnya, terus kita tambah satu kolom lagi, yaitu minimax. Nah, untuk kolom perusahaan Permata Karya, pilih nilai paling besar. Nah, untuk nilai paling besar itu kita lihat dari atas ke bawah. Nah, dari 249 nilai paling besarnya itu kita tulis 9. Terus yang kedua itu paling besar di angka 10. Ketiga ada di angka 13. Serta di strategi keempat itu ada 6 paling besar. Nah, dari tabel ini terdapat 3 poin kesimpulan. Yang pertama, pemain baris dan pemain kolom
sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu 6. Ini bisa dilihat 6. Terus poin kedua, pilihan tersebut berarti bahwa meskipun perusahaan putra karya menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 6 dengan strategi harga mahal pada strategi ketiga. Demikian juga dengan perusahaan permata karya, itu kerugian yang paling minimal adalah 5. Nah, dengan merespon strategi perusahaan putra karya dengan strategi harga mahal terletak pada strategi keempat. Nah, poin ketiga dan poin terakhir bahwa dari kesimpulan ini yaitu pengguna strategi lain berdampak menurunnya keuntungan dari perusahaan putra karya dan meningkatnya kerugian perusahaan permata karya. Nah, pada saat ini sini saya akan membahas strategi yang kedua, yaitu strategi campuran. Nah, soalnya itu setelah bertahun-tahun menggeluti bisnis konstruksi beton, perusahaan putra karya berinovasi menambah produk mereka yang tadinya hanya berkualitas rendah dan tinggi, sekarang mengeluarkan beton dengan produk berkualitas sedang karena permintaan dari konsumennya, sehingga hasil yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel, yaitu ada perusahaan permata karya dan perusahaan putra karya. Itu ada strategi harga murah, strategi harga mahal, maksud saya strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, itu juga berlaku dengan untuk perusahaan putra karya. Nah, angka-angka tersebut yaitu 4, 10 dan 6, 12, 2 dan 3, min 4, 5 serta 17. Nah, ini kita akan masuk pembahasannya. Nah, pada langkah yang pertama yaitu kita itu mencari maksi minim sama minimaxnya dulu. Nah, untuk itu sama, untuk mencarinya itu pada strategi yang pertama itu cari paling rendahnya, kita tulis semua dulu. Terendah yang baris 1 ada 4, terus ada 2, terus ada minus 4, terus kita cari minimaxnya terlebih dahulu, itu ada 12, 10 dan 17. Nah, dari situ itu akan diperoleh angka penyelesaian berbeda, yaitu A-nya itu 4 dan B-nya itu 10. Nah, terus untuk langkah keduanya yaitu masing-masing pemain menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Nah, jadi ada yang kita harus kurangkan. Nah, terus bagi perusahaan putra karya, S3 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian, ada nilai minusnya. Terus yang ketiga itu bagi perusahaan permata karya, S3 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kerugian terbesar. Nah, jadi yang dihilangkan itu minus 4-nya serta bagian 17. Nah, seperti itu bagian S3. Nah, terus untuk langkah yang ketiga untuk menyelesaikan masalah ini itu kita bikin tabel atau kombinasi baru, yaitu ada dari perusahaan permata karya itu terdapat strategi harga murah dan strategi harga mahal atau S1 dan S2-nya. Sedangkan perusahaan putra karya itu terdapat strategi harga murah dan strategi harga mahal S1 dan S2. Nah, angka-angkanya yaitu 4 dengan 10 dan 12 dengan 2. Mengapa demikian? Nah, tadi kan S3 kita sudah hilangkan. Nah, terus bagian permata karya S3-nya udah kita hilangkan, dan bagian putra karya juga kita hilangkan. Jadi hanya ada 4 kolom. Nah, setelah itu langkah selanjutnya itu dengan memberikan nilai probabilitas
terhadap kemungkinan digunakannya kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan Putra Karya, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah sebesar P, nah, terus maka keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah sebesar 1 min P. Begitu pula dengan perusahaan Permata Karya. Bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi S1 adalah Q, keberhasilan penggunaan strategi S2 adalah 1 min Q. Jadi ini kita tulis P dan Q serta P minus P kita tulis Q terus sama 1 min P dan 1 min Q seperti itu. Terus langkah berikutnya itu mencari besaran probabilitas setiap strategi untuk menghitung saddle point yang optimal. Nah, yang pertama itu untuk perusahaan karya dulu. Nah, itu bila strategi A direspon dengan S1, maka akan memperoleh 4P kita jumlah dengan 12 dalam kurung 1 minus P seperti itu, dan sebentar, itu akan memperoleh hasil sebesar 4P tambah 12 minus 12P sama dengan 12 minus 8. Nah, bila strategi A itu direspon dengan B, bila strategi A direspon B dengan S2, itu akan memperoleh 10P tambah 2 dalam kurung 1 min P, itu akan memperoleh hasil sebesar 10P tambah 2 minus 2P, itu akan sama dengan 2 plus 8P. Nah, bila digabungkan berarti kita tulis saja 12 minus 8 sama dengan 2 tambah 8P, itu akan menghasilkan 10 sama dengan 16P, dan P nya itu sebesar 0,625. Didapat dari mana? Didapat dari 10 bagi 16. Nah, apabila P nya itu 0,625, maka 1 minus P nya itu diperoleh hasil sebesar 0,375. Nah, kita masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan. Nah, persamaan pertama tadi 4P tambah 12 dalam kurung 1 minus P, itu kita masukkan P nya tadi 0,625. Kita tulis 4 0,625, kita jumlah dengan 12 dalam kurung 0,375. Kita akan memperoleh hasil sebesar 7. Nah, persamaan yang kedua itu kita tulis dengan 10P tambah 2 dalam kurung 1 minus P, kita akan memperoleh hasil sebesar 1 dalam kurung 0,625 dijumlahkan dengan 6 dalam kurung 0,375, itu akan memperoleh hasil sebesar 7. Nah, dari situ keuntungan yang diharapkan adalah sama, yaitu sebesar 7, yang berarti memberikan peningkatan 3, mengingat keuntungan perusahaan Putra Karya hanya 4 pada langkah yang pertama tadi. Nah, terus ini yang kedua, kita hitung untuk perusahaan Permata Karya. Mohon maaf, maksud saya Putra Karya, Permata Karya. Nah, untuk perusahaan Permata Karya itu bila strategi B direspon A dengan S1, itu kita tulis 4Q tambah 10 dalam kurung 1 minus Q, itu akan 4Q tambah 10 minus 10Q, itu hasilnya adalah 10 minus 6Q. Nah, bila strategi A direspon B dengan S2, maka itu 12Q tambah 2 dalam kurung 1 minus Q, itu akan memperoleh 12Q tambah 2 minus 2Q, itu hasilnya 2 plus 10Q. Nah, bila digabungkan sama, kita tulis ulang 10 minus 6Q tambah 2 plus
10 Ki itu akan menghasilkan 8 sama dengan 16 Ki. Maka Ki-nya itu hasilnya 8 per 16 atau 0,5. Apabila Ki-nya 0,5, maka 1 minus Ki-nya itu juga sama 0,5. Karena 1 dikurangi 0,500. Berarti 0,500. Nah, kita masukkan nilainya ke dua persamaan tadi. Persamaan pertama 4Ki tambah 10 dalam kurung 1 minus Ki itu sama dengan 4 dalam kurung 0,500 tambah 10 0,500 itu akan menghasilkan angka 7. Nah, hasilnya ada 7. Terus persamaan kedua itu 12Ki tambah 2 dalam kurung 1 minus Ki itu hasilnya adalah 3 dalam kurung 0,500 tambah 6 dalam kurung 0,500. Maka hasilnya 7. Nah, kerugian minimal yang diharapkan sama, yaitu 7. Pada langkah pertama, kerugian minimal 10. Dengan demikian, strategi ini perusahaan Permata Karya bisa menurunkan kerugian sebesar 3. Nah, jadi kesimpulannya itu strategi campuran memberikan saddle point 7. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi perusahaan Putra Karya dan penurunan kerugian perusahaan Permata Karya masing-masing sebesar 3. Jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.